Air dan daun. Wis. Smoke and weed and beer. Air dan daun. DIY or die. DIY or die. DIY or Pang die. banget itu. Iya. DIY or die. Apa itu? Saya juga tanya sama teman dulu. DIY or die. Do it yourself. Do it yourself or die. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Teman-teman semuanya, pemirsa channel Al Hasan, alhamdulillah atas segala kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, kita masih berjumpa lagi di acara podcast kita. Kali ini yang temanya kali ini sedikit spesial karena kita kedatangan juga tamu spesial. Hot. Ya, hot juga lagi. Masya Allah. Sensitif. Syekh Dwi, ya, alias Louis. Louis saja. Louis saja. Ya mungkin bagi teman-teman pegiat underground era 2000 awal hingga era berapa Pak Dwi? 2014 lah ya. Mungkin akan mengenal sosok beliau karena beliau dahulu juga ada di situ lah ya, berkecimpung di situ. Nanti kita mau bahas masalah di situ. Tentunya dari sisi tinjauan agama mengenai hal-hal yang perlu diluruskan, perspektif-perspektif yang keliru yang harus disanggah bagi teman-teman yang masih menjadi pegiat underground, apakah dengan menjadikan underground itu sebagai jalan hidup atau menjadi musisinya dalam setiap genrenya. Nanti mungkin kita akan bahas di situ Pak Dwi. Nih saya nyambi gulung kopi ya. Nice. Karena kopinya bentar lagi nih udah penuh nih, Pak Edi bikinnya kebanyakan ya. Nah, jadi begini Pak Dwi ya. Kita mau tanya ya. Apa sih yang melatar belakangi Pak Dwi untuk mundur dari dunia underground? Nah, pertanyaannya simpel lah ya Pak Dwi. Oke. Bismillah. Ya, dulu memang karena berkecimpung di dunia musik underground itu lumayan lama juga ya Tete. 2099 itu udah mulai band-bandan gitu kan. Musik-musik kita udah kenal musik-musik punk, hardcore gitu. Oh, dulu punk apa hardcore? Ya, punk hardcore. Punk hardcore. Influence lebih ke siapa itu? Dulu anak punya band itu memang udah di jalurnya itu orang bilang melodik ya, melodik punk atau melodik hardcore gitu kan. Membawakan sejenis musik kayak NoFX, Fat Mike, Not Available, Bad Religion. Greg Graffin itu ya. Max PX, Mike Herrera. Zaman-zamannya scene di Bekasi itu lagi happeningnya tuh. Punk dengan melodik tuh biasanya berbarengan gitu kan. Dengan teman-teman era SMA, era kuliah juga kan, kita ketemu lagi rame lah pada saat itu, scene lagi happening tahun 99-2000. Sepakat membuat band, ya nggak jauh kalau band itu ngumpul, nongkrong, bikin lagu, ngulik, manggung gitu kan. 99 sampai 2014 sekian. Musik-musik seperti itu sih memang itunya. Ada nggak sih pengaruh terhadap gaya hidup sebagai seorang pribadi muslim yang harusnya berkarakter dengan karakter muslim jadi berubah menjadi karakter yang selain muslim gitu? Sangat berpengaruh. Contohnya gimana Pak Dwi? Contohnya? Kita berpandangan melihat sesuatu itu dari seperti meniru apa yang band-band acuan idola kita lakukan itu kita banyak mengambil gitu. Seperti Greg Graffin, Bad Religion dengan tema-tema ateismenya, NoFX dengan si Fat Mike dengan sosial politiknya kita terapkan gitu sampai ke, jadi kita seolah-olah mengikuti idol mereka gitu. Apa yang mereka ucapkan dapat itu kita implementasikan gitu kan. Bahkan sampai kalau dari kaidah seorang muslim itu sangat-sangat seperti kayak bukan muslim gitu, sampai auzubillah gitu, kaidah sholat aja sampai lupa sholat bagaimana. Apalagi kalau nongkrong pakai celana pendek. Wah, tuh celana pendek. Kalau nongkrong pakai celana pendek, pakai sepatu. Ingat zaman-zaman itu, aduh, aurat kemana-mana itu tadi. Pas waktu sholat
Oh, bingung gimana? Bingung. Juga kalau lagi nongkrong, lagi sholat bingung juga kali ya. Mending kalau sholat, kalau banyak yang lupa sholat. Lupa sholat. Masya Allah, semoga Terus Allah ke arah itu juga mungkin ya. Apa kalau rokok biasa mungkin. Ya. rokok. Mungkin ke air dan daun. Wis. Smoke and weed and beer. Air dan daun. Alhamdulillah, Daunnya di situ alhamdulillah apa? sih Ana nggak sampai Nggak. sampai itu, minum juga enggak gitu kan, hanya rokok waktu itu. Rokok, ya, alhamdulillah. Alhamdulillah Allah masih, semoga Allah maafkan Ana pada waktu itu. Amin. Tapi banyak teman-teman yang terpedaya dengan sudah nggak sholat, ketika kumpul, Betul. air dan daun. Wah, itu. Keumuman, Keumuman. keniscayaan. Dan itu mempengaruhi gaya hidup ya. Banget, Jadi mindsetnya berubah. Banget. Kalau ingat zaman itu, aduh, Ana ngerasa itu sangat-sangat apa aib ya. Ingat Jadi, zaman itu. ya. Aduh. Artinya seorang pemuda yang dia sudah menjadikan ini ya, menjadikan underground sebagai patokan, acuan kehidupan. Misalkan tadi disebut seorang yang udah demen sama Bad Religion, Idolnya ya kan, menjadikan siapa Greg Graffin itu dia PhD. Iya betul, dosen ya. Dosen dia di California dan dia juga disertasinya tentang konsep kedarwinan dan ateisme. Oh, otomatis saya juga punya teman tuh karena tergila-gila sama Bad Religion. Akhirnya dia jadi gaya hidup Bad Religion. Ya mungkin kalau sekedar apa namanya skate itu enggak masalah lah ya. Tapi sampai kepada implementasi apa yang ada di ide-idenya Greg Graffin itu. Betul. Ya sampai mengingkari surga, neraka, nggak ada hari kiamat. Armageddon, this is hell. Ini ya neraka ya saat ini katanya. Armageddon tuh nggak ada. Iya dan billah. Nah ini sampai yang demikian. Belum lagi kalau mereka ini punya konsep kan, apa namanya, ekspresikan, ekspresikan apa namanya, Do it, make it. Do it and make it gitu kan. Apa tuh istilahnya DIY or die. DIY or die. DIY or Punk die. banget itu. Iya, DIY or die. Apa itu? Saya juga tanya sama teman dulu, DIY or die. Do it yourself. Do it yourself or die. Gitu. Udah lakukan yang kamu kehendaki. Kalau nggak mati aja lu. Kayak Greg Kevin bilang, do what you want katanya. Ya, do what you want. Udah lakukan aja. Jadi kita nggak boleh tersekat oleh batas norma, apalagi yang itu adalah keyakinan. Bukan sesuka. Itu bahaya banget kayak ya. begitu. Apalagi yang di situ-situ mereka itu udah biasa mentato kali. Atau itu Apa telinganya di piercing plug gitu. kayak pakai giwang apa tuh. Banyak anak-anak yang zaman kita itu. Nah, itu kalau secara hukum Islam itu bahaya. Misalnya tato aja. Itu sudah dilarang dalam Islam. Sudah ada ini Ya, jelas. karena Nabi SAW menyatakan la'anallah al-musilah wal mustausilah wal washimah wal mustaushimah. Allah melaknat wanita yang memanjangkan rambutnya dengan cara disambung. Ya. Dan wanita yang meminta dipanjangkan rambutnya dengan cara disambung. Allah melaknat wanita yang ditato. Dan yang minta ditato. Dahulu dilaknatnya wanita karena yang wanita itu yang biasa mentato. Sekarang cowok-cowok ikutan. Cowok. Banyak banget. Itu gimana itu, Ted? Ya itu bahaya ya, sudah tasabuh ke perempuan. Tasabuh perempuan. Iya, karena mengikuti kebiasaan wanita jahiliyah ditato dan juga mentato. Tato. Nah, itu kita mau tanya lagi ya, Pak Lui, ya Pak Dwi, Pak Dwi ini enaknya nih. Apa dong? Pak aja lah ya. Apa aja lah. Nah, ini Pak Dwi ini. Kan tadi ya, mempengaruhi mindset, gaya hidup. Cara pandang. Yang paling fundamental itu apa sih? Dilanggar oleh seorang pemuda yang menjunjung tinggi konsep underground, menjadi acuan dalam hidupnya, yang sampai dia nabrak norma-norma agama. Itu yang paling parah yang mana sih? Kalau Ana sih, rasanya itu lalai dalam segala aspek. Lalai sholat. Lalai kewajiban-kewajiban yang harusnya pada masa itu dilakukan. Belajar jadi males. Tiap hari hanya dengerin musik band. Gimana caranya band saya naik terus? Gimana cara? 24 jam dipikirkan hanya band. Terus? Mau tidur ngeband apa gitu. Terus melakukan apa namanya kalau panjang angan-angan.
Saya harus bisa begini, saya harus sampai ke sini. Tiap hari yang dipikirkan hanya itu, lupa banyak hal gitu. Ya, sampai banyak lah seperti itu. Cuman yang anak ngerasain waktu itu memang ibadah sampai bener-bener pada titik nadir. Karena beberapa kali ada cara seperti gigs manggung itu, kebetulan band itu selalu dapat jam itu mepet-mepet maghrib atau mepet-mepet isya, yang dimana subhanallah anak ingat pada waktu itu azan aja cuek gitu. Gitu. Ini yang saya pengen cari ini, ada nggak sampai pada ikut-ikutan menjadi ateis gitu? Alhamdulillah nah waktu itu nggak sampai ateis sih. Ada nggak teman-teman yang ikut? Banyak. Banyak. Gara-gara tidak mempercayai konsep petuahanan, tidak percaya bahkan sang pencipta itu siapa gitu, sampai mempertanyakan bahwa karena memang mereka terinspirasi dari lirik-lirik. Ada beberapa band metal yang sampai nulis di bajunya di lirik, Tuhan telah mati. Tuhan telah mati. Oh, saya tahu tuh. Orang Ujung Berung itu. Ujung Berung itu. Daerah sana tuh. Ya, Bandung. Ya. Meminta kepada selain Allah untuk beberapa hal. Lirik-liriknya di bajunya tertulis di dalam semboyan-semboyan bandnya itu. Bahkan di lirik-lirik band mainstream yang kita dengarkan seperti Beelzebub apa tuh? Oh, Queen, Freddie Mercury. Mamma Mia Let Me Go, Beelzebub is apa devil inside of me. Wah, meminta kepada setan, masukin setan, kita jauh-jauh dari setan, diminta masukin setan. Beberapa lirik seperti itu gitu tanpa sadar. Apa tadi namanya? Beelzebub itu berhala. Dan bahkan dialah turunan dari berhala Baal. Ada Allah dalam sebutin dalam Quran. ada. Allah katakan atada'una ba'lan wa tadaruna ahsanal khaliqin. Apakah engkau menyembah Baal, berhala Baal, yang menjadi turunannya nanti adalah Beelzebub. Ya, dan kalian malah meninggalkan Allah sebaik-baik sang pencipta. Makanya kalau dalam ilmu Nahu nanti ada pelajaran isim-isim yang ghairun sorif. Nah, nanti ada sebabnya itu alamiah ma'at tarkib. Nah, karena tarkib susunan dua. Ya, misalkan Ba'al nama berhala, Bak nama tokoh yang terkenal di situ. Ba'labak. Nah, itu Ba'al itu berhala. Yang tadi Allah sebutkan di Al-Qur'an di surah Shaffat ya. Atad'una ba'lan wa tadaruna ahsanal khaliqin. Apakah engkau menyembah Ba'al? Itu yang nanti jadi nenek moyangnya berhala. Apa tadi namanya? Beelzebub. Jadi kita menyanyi lagu yang tenar itu tanpa sadar syair-syairnya adalah meminta Beelzebub untuk masuk ke itu. Makanya ini yang jadi permasalahan. Ini bahaya loh, Tat. Iya. Yang jadi permasalahan kita ini bahwasanya anak-anak underground ini bukan sekedar musiknya aja yang jadi masalah. Kalau musiknya jelas ya. Nabi SAW menyatakan la yakunanna min ummati aqwamun yastahilun al-hir wal harir wal khamr wal ma'azif. Akan ada sekelompok orang dari kalangan umatku yang mereka nanti akan menghalalkan zina. Kan muncul tuh kemarin tuh orang-orang yang mengajukan disertasinya zina itu halal. Yang menghalalkan sutra. Yang menghalalkan khamr, miras. Yang menghalalkan alat-alat musik. Ya, ini saya bawa kitab ini, kitabnya Syekh Al-Albani, ya bagus ini, tahrim alat tarb, dan juga sekaligus bantahan bagi sebagian kalangan yang mencoba melegalkan musik. Nah ini, teman kita ini mungkin itu segmen podcast kita lainnya mungkin kali ya, sanggahan bagi orang yang mencoba melegalkan musik. Nanti kita angkat dari kitab ini, ya Syekh Al-Albani. Berikutnya tadi yang mau saya tekankan, bukan hanya sekedar musik, tapi juga tadi lah lirik. Musik itu membawa kepada keburukan. Misalkan lagu cinta, membawa jiwa jadi cengeng. Mau mati, mau makan ingat kamu, mau ini ingat kamu. Bucin. Iya. Budak cinta. Wah, budak cinta. Baru lagi tuh. Bucin. Budak cinta. Budak cinta. Nah, ini ada ini kitab namanya Al-Ubudiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menulis tentang ini. Seorang yang dia hanya terpaut, dia muta'allaq, dia terkait dengan seorang wanita, pujaannya aja. Itu nanti akan berbahaya kalau sampai menghantarkan kepada
penghambaan. Betul. Nah ini nggak boleh. Makanya kalau mencintai orang itu biasa. Nah ini lirik-lirik lagu itu punya peran besar dalam membawa orang-orang menjadi bucin. Nah, budak cinta itu, ya kan? Budak lagu-lagu yang melo-melo itu seperti itu. Kalau lagunya melo, pas lagi kondisi melo. nah, ya enggak. Nah kalau yang lagunya kayak tadi underground, kayak Bad Religion, kayak itu apa namanya itu tadi? NoFX. Jiwa muda. Lagi cari jati diri. Jati diri. Kalau ketemu yang cuman kritik-kritik sosial, oke lah ini keburukan. Tapi kalau yang ketemu kayak tadi Bad Religion, dia ketemu yang tadi Queen, ya dia ketemu lagu-lagunya exploited era Weti bukan masih muda dulu. Death metal, black metal tuh kayak apa tuh? Black metal apalagi tuh. Liriknya liriknya setan-setan semua. Minta pada saya ateis segala macam. Ya semualah itu. Betul. Ya. Nah, ini akan menghantarkan kepada kekufuran. Ketika dia melontarkan kalimat-kalimat kufur, ya, saya syair kufur. dia tahu itu kekufuran, kecuali dia nggak tahu ya. Dia tahu itu kekufuran, dia ucapkan, nggak ada alasan buat dia. Nggak ada uzur itu. Dia kufur. Kecuali dia nggak tahu. Kayak seorang yang saking gembiranya, karena dia merasa bakal mati, terdampar di padang pasir, bekalnya, ontaknya hilang. Dia merasa bakal mati. Akhirnya dia tidur, pasrah. Ketika dia bangun, ontaknya, bekalnya ada di samping dia lengkap. Saking gembiranya, dia bersyukur pada Allah, salah ucap. Allahumma anta rob, anta abdi wa ana robbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku, aku adalah rob. Tapi ini salah ucap, kepleset, sabku lisan. Nah itu tidak kafir. Nah kalau orang Muslim, anak muda, bawain lagu Bad Religion, dia tahu lah bahasa Inggris dikit-dikit. Pastilah ya. Ya, misal dia tadi mengatakan apa namanya tadi, fuck Armageddon, this is hell, ini segala macam. Wah itu dia tahu lah. Terus dia ucapkan juga, itu kufur. Iya, kecuali diucapkan dalam rangka menjelaskan kayak kita gini. Ini kalimat kekufuran. Tapi dia lantunkan, udah ikut-ikutan. Ya, apalagi dia dengan penuh kebanggaan kalau ada lagi di gigs. Seneng dia. Dipuji. Nah, ini membawa kepada kekufuran. Juga mereka itu lirik-liriknya membawa kepada ideologi tertentu. Dulu ada tuh ya. Nah, hardcore itu. Apa ya? Rekepo itu apa tuh namanya? Youth of Today. Youth of Today itu. Iya. Kok jadi ngertian saya sih? Tahu nih. X juga nih dia. Iya. Youth of Today. Nah, dia itu kan Hindu. Hindu apa Buddha ya? Hindu kok nggak salah. Hindu. Nah, dia itu penganut sekte Hindu tertentu yang dia itu nggak mau makan berdaging, nggak mau minum yang berwarna. Straight edge. Nah, orang-orang Indonesia dulu teman-teman saya sekolah ikut-ikutan straight edge, ikut rekepo. X di sini. Ya? X silang di sini, silang di tangan. Ngerti nggak? Ternyata itu konsep agama Hindu. Dia nggak paham. Banyak ideologi-ideologi yang diusung oleh para musisi underground itu adalah ideologi-ideologi kekufuran. Dan kita anak-anak Muslim nggak sadar itu. Nah, ini mungkin jadi tugas kita semua untuk memberitahukan pada teman-teman informasi ini, mengedukasi mereka akidah yang benar. Tapi nanti kita ngobrolin lagi deh Mas Dwi, karena tadi Pak Pardi udah gini-gini aja. Kasih kode. Ya, dia type dah. X juga. Doi X rekepo. Ya, tapi nanti insya Allah kita lanjutkan lagi. Ya, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.